Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Dan hari ini kita telah memasuki hari Minggu pekan kedua dalam masa Advent. Masa persiapan kita akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan masa persiapan kita akan peringatan kelahiran Tuhan. Hari ini saudara-saudari kita semua diundang oleh Yesus untuk mempersiapkan diri kita dalam semangat pertobatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar suatu suara yang bergema padang, dan suara itu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudari, mengapa kita harus bertobat? Bertobat adalah cara Allah agar manusia menerima rahmat-Nya dan hidup di dalam rahmat itu. Dan dengan bertobat manusia menerima kasih karunia Allah, yaitu rahmat kekudusan. Dan kekudusan menjadi sarana bagi manusia untuk masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudari, dalam bacaan pertama hari ini, Yesaya menggarisbawahi tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang beriman. Ya. Bahwa Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa Roh Tuhan ada pada setiap orang, yaitu roh kebijaksanaan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup menurut kehendak roh. Kita harus hidup di dalam bimbingan roh. Karena apa?
hidup di dalam bimbingan Roh berarti kita hidup sesuai dengan kebenaran akan Tuhan. Orang yang hidup di dalam Roh akan setia kepada kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudari, bacaan kedua menggarisbawahi betapa luar biasa bahwa Allah yang adalah sumber dari segala ketekunan dan penghiburan akan mengaruniakan kerukunan kepada setiap orang. Allah akan senantiasa mengaruniakan kebenaran kepada setiap orang. Dan setiap orang yang berpegang pada harapan akan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci itu akan senantiasa hidup dalam kemuliaan. Dan untuk memahami kemuliaan inilah Injil Matius hari ini mengingatkan kita. Berbaliklah kepada kebenaran Allah. Dengan suara Santo Yohanes katakan pada hari ini, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan. Apa yang dimaksudkan di sini? Kita yang mungkin hidup berkelok-kelok, arahnya tidak jelas, hari ini kita dipanggil untuk hidup dalam jalan dengan arah yang, dan arah itu akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Maka hidup orang beriman adalah hidup di dalam kemuliaan Allah. Dan untuk mendapatkan kemuliaan Allah, kita harus hidup di dalam kekudusan. Maka pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes dalam Injil hari ini menjadi suatu panggilan hidup kita. Bahwa Yohanes memanggil setiap putra-putri Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan perayaan kudus ini dengan senantiasa memperbaharui diri kita di dalam roh kebenaran, roh pengampunan, roh kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi makna dari masa persiapan ini selama Advent? Matius dalam Injil hari ini mengingatkan kita. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya hidup orang beriman adalah hidup untuk menghasilkan buah. Tetapi jika tidak, pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dia dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Maka apa buah dari pertobatan? Buah dari pertobatan, kita harus hidup dalam ketekunan dan kesetiaan kepada Allah. Kita harus hidup sesuai dengan tuntutan dari kebenaran. Kita harus hidup menurut bimbingan. Kita harus hidup di dalam semangat pertobatan kita. Saudara-saudari, selama masa Advent ini kita semua diundang. Diundang untuk mempersiapkan tempat yang layak bagi Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak menjadikan diri kita sebagai kandang yang hina dan kotor, tapi menjadikan diri kita menjadi rumah yang layak bagi Allah untuk tinggal. Maka marilah saudara-saudari, kita diundang hari ini untuk mempersiapkan diri kita dalam semangat pertobatan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Mari kita kembali meluruskan cara pandang hidup keberimanan kita menurut kehendak Tuhan. Dalam cara iman, menurut kebenaran yang disampaikan Tuhan. Semoga persiapan kita akan membawa kita kepada suatu pemaknaan iman yang benar. Bahwa hidup kita selalu diarahkan kepada kebenaran dan juga hidup kita selalu dibawa kepada kemuliaan yang sempurna di dalam Tuhan. Tuhan Yesus hari ini memberkati dalam seluruh hidup dan hidup. Dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.